saat ini kita akan masuk di dalam agenda yang pertama, yaitu evaluasi pelaksanaan dan review GT di bulan Januari dengan tema level up. Oke. Nah, ini untuk evaluasinya akan saya yang memandu dan memimpin untuk acara evaluasi pelaksanaan Growing Together di bulan Januari. Keseluruhan peserta Growing Together di bulan Januari itu ada 81 peserta. Lalu yang keluar dari WhatsApp, dari WA Group itu ada 10 peserta. Jadi yang bertahan tuh masih ada 71 peserta hingga sampai saat ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya yang sudah berkomitmen untuk mengikuti Growing Together sampai selesai. Dan sampai saat ini ya Bapak Ibu dan rekan semuanya, peserta yang tidak berbagi dalam diskusi itu masih ada 10 peserta. Dan itu di GT1 dan di GT2 tuh ada 8 peserta. Jadi ini masih sangat banyak ya, ada 18 peserta yang selama 1 bulan ini belum sama sekali berbagi dalam Growing Together. Nah, gini kiranya bisa menolong ya nanti bagi rekan-rekan semuanya di Growing Together di bulan Februari nanti bisa ikut aktif dalam diskusi kita. Lalu total respons yang masuk hingga sampai saat ini ya, hingga sampai saat ini di Growing Together 1 itu ada 336. Lalu di GT2 sama persis 336. Jadi terlibat ada diskusi, wow luar biasa. Jadi imbang ini peserta di GT1 dan di GT2 ini sama-sama aktifnya. Lalu paling banyak didiskusikan tuh di GT saat itu di minggu yang pertama, yaitu tentang ini ya, update itu ada 160 respons. Lalu di GT2 itu juga yang minggu pertama yang banyak didiskusikan, yaitu sebanyak 137 respons. Wow, ini eh, masih awal, masih semangat untuk berdiskusi dan terima kasih sudah aktif dalam diskusi untuk minggu yang pertama. Lalu peserta yang aktif di dalam diskusinya itu di GT1 itu ada Pak Andi, ada Kak Gisel, ada Ibu Mas Nauli, lalu GT2 ada Ibu Rarina, ada Kak Kris Chandra, ada Pak Rian, dan ini tidak semuanya kami sebutkan ya, dan masih banyak yang lainnya yang aktif dalam diskusi. Terima kasih bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sudah aktif diskusi dan turut meramaikan diskusi dalam Growing Together di bulan Januari, baik di grup 1 maupun di grup 2. Nah, Bapak Ibu, saat ini kita akan masuk dalam sedikit review ya dari diskusi Januari 2025. Untuk tema kita selama bulan Januari kemarin itu adalah level up. Dan ada 4 topik yang kita bahas selama 4 minggu diskusi kita. Untuk minggu yang pertama atau topik pertama itu dibahas di tanggal 6 sampai 11 Januari itu kita membahas dengan topik update. Lalu di minggu yang kedua tanggal 13 sampai 18 Januari kita membahas bersama-sama topik yang kita bahas adalah upgrade, dan yang minggu yang ketiga 20 sampai 25 Januari kita membahas topik bersama-sama yaitu upskill. Di minggu yang keempat dari tanggal 27 Januari sampai 1 Februari besok ya, diskusinya sampai besok itu kita membahas tentang level up. Jadi ada 4 topik yang kita bahas dalam 4 minggu diskusi. Lalu kita akan bahas review dari topik yang pertama yaitu update. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, di topik yang pertama kemarin peserta dalam diskusinya ya, ternyata peserta menyadari pentingnya tentang manajemen waktu yang bijaksana, baik dalam hubungan dengan Tuhan, keluarga maupun di dalam pelayanan. Jadi manajemen waktu itu harus di-manage dengan baik dan semuanya harus seimbang, waktu dengan Tuhan, keluarga maupun dalam pelayanan. Juga peserta juga berkomitmen untuk mengutamakan firman Tuhan dan meningkatkan doa dan hidup lebih disiplin di tahun 2025. Ya ini kiranya Bapak Ibu benar-benar memacu kita untuk lebih lagi ya melakukan disiplin di dalam kehidupan kita, terutama dalam belajar firman Tuhan, dalam membangun relasi dengan Tuhan di tahun 2025. Dan dalam diskusi, peserta juga saling mendukung dan memberi semangat satu dengan yang lainnya, sehingga dapat semakin memperkuat komitmen untuk hidup dengan memanfaatkan waktu yang ada untuk kemuliaan Tuhan ya. Tujuannya diskusi ini memang untuk saling mendukung, saling menguatkan satu dengan yang lain, dan kiranya ini bisa menolong kita semua ya bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya.
Dan kita masuk di dalam topik yang kedua, yaitu upgrade. Nah, upgrade itu dalam diskusinya itu membahas tentang transformasi dari tokoh-tokoh Alkitab ya. Jadi tokoh-tokoh Alkitab itu yang mengupgrade hidupnya. Ini kita diminta untuk mencari. Ada beberapa tokoh-tokoh Alkitab yang kemarin sempat dibahas dan semuanya itu menunjukkan bahwa tokoh ini upgrade hidupnya itu tentang kesetiaan, pengampunan, kerendahan hati, yang itu menjadi kunci untuk mengalami pemulihan dan perubahan untuk memuliakan Tuhan. Kemarin ada beberapa tokoh-tokoh yang sempat dibahas, ada Yusuf, ada Abraham, ada Paulus, ada Petrus, banyak dari tokoh-tokoh yang dibahas di dalam topik yang pertama ini. Lalu yang kedua juga untuk dalam peningkatan kualitas hidup untuk memuliakan Tuhan itu butuh kesungguhan dan disiplin rohani, pelayanan dengan hati dan tekad untuk terus bertumbuh dalam iman. Dan saya setuju dari hasil diskusi ini, memang semuanya harus dilakukan dengan disiplin ya, agar kualitas hidup kita itu bisa upgrade. Memang harus disiplin secara rohani, pelayanan dengan hati itu berarti dengan ketulusan ya. Jadi kemarin tuh sungguh-sungguh tulus dalam melayani Tuhan, lalu ada tekad, jadi ada dorongan untuk terus bertumbuh dalam iman. Jadi tidak hanya sekedar berhenti, iman tidak hanya sekedar berhenti di dalam level kita, tetapi harus terus bertumbuh mengalami pertumbuhan iman. Lalu kemarin juga membahas tentang peningkatan rohani dan pelayanan tak terwujud untuk bertumbuh dalam relasi dengan Tuhan, meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga keseimbangan antara aspek kehidupan rohani dan jasmani. Ya ini kemarin terkait ini ya, komitmen dari para peserta diminta komitmen seperti apa sih yang eh, supaya kehidupan kita itu bisa lebih upgrade ya, lebih naik lagi. Ya kita banyak yang berkomitmen untuk menjalin relasi dengan Tuhan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan menjaga keseimbangan antara kehidupan jasmani dan rohani. Terima kasih sudah berdiskusi di topik yang kedua. Kemarin seru, lumayan baik meskipun tidak sebanyak atau seramai di topik yang pertama. Dan kita masuk di dalam review dari topik yang ketiga, yaitu tentang upskill. Jadi dari topik ketiga ini, dari grup satu maupun grup 2 peserta sepakat bahwa pengembangan keterampilan baik teknis maupun karakter adalah panggilan hidup bagi setiap individu untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Jadi ya karena pertanyaannya juga sama dan akhirnya ini setelah dirangkum dari hasil rangkuman kita buat review, ternyata semuanya sepakat bahwa pengembangan keterampilan secara teknis maupun secara karakter ya adalah panggilan hidup bagi setiap individu. Jadi semua semua orang itu harusnya itu mau mengembangkan kehidupan baik secara teknis atau hal-hal yang secara teknis maupun mengembangkan secara karakter, dan semuanya itu tujuannya untuk melayani Tuhan dan tujuannya supaya menjadi berkat bagi sesama. Dan peserta juga semakin menyadari akan pentingnya keterampilan digital AI, ya ini terkait pengembangan ini ya, pengembangan digital saat ini. Jadi keterampilan digital AI, pengembangan diri dan ketergantungan pada Tuhan supaya pelayanan lebih efektif dan bisa berkembang. Jadi ya ini penting ya Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya untuk diperhatikan. Kita perlu untuk mengembangkan keterampilan kita dalam digital maupun dalam diri kita dari dalam diri kita juga secara pribadi, tetapi kita tidak boleh berhenti sampai situ. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Meskipun alat digital itu sangat-sangat menolong kita ya, sangat-sangat menolong kita di dalam melakukan pelayanan, dalam melakukan berbagai hal, tetapi kita harus tetap satu hal yang perlu kita lakukan yaitu harus bergantung kepada Tuhan supaya pelayanan kita itu lebih efektif, karena ada hal-hal yang secara spiritual ya, secara itu tidak bisa apa ya, tidak bisa mendapatkan jawaban dari alat-alat digital yang ada sampai saat ini. Dan yang terakhir untuk kemarin review yang terakhir itu peserta berkomitmen untuk mengembangkan keterampilan baik secara praktis maupun rohani supaya dapat meningkatkan pelayanan sambil terus memperdalam relasi pribadi dengan Tuhan. Jadi pengembangan ini ya, komitmen ini berarti satu hal yang akan dikerjakan oleh peserta yang peserta memiliki komitmen di tahun 2025 ini. Apa sih yang akan
dikembangkan, skill apa sih yang akan dikembangkan? Ternyata mereka sepakat secara hal-hal praktis ya. Hal-hal praktis itu berarti hal yang mudah dan pasti bisa dikerjakan dan juga secara keterampilan secara rohani tujuannya untuk pelayanan. Kembali lagi tujuannya untuk pelayanan dan memperdalam relasi pribadi dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kiranya ini benar-benar menjadi komitmen bersama, bisa dikerjakan secara praktis, secara baik, dan kiranya nantinya pelayanan kita di tahun 2025 ini menjadi lebih baik lagi dibandingkan dengan pelayanan di tahun 2024 kemarin. Dan yang terakhir, ini masih dalam diskusi, pertanyaan terakhir hari ini, pertanyaan terakhir dan didiskusikan sampai besok, sehingga untuk topik 4 ini reviewnya kami ambil hanya dari sampai pertanyaan kedua ya. Jadi pertanyaan yang hari Senin sampai hari Kamis. Jadi ini reviewnya. Jadi peserta banyak belajar. Ini tentang level up topiknya. Peserta banyak belajar dari beberapa tokoh Alkitab seperti Paulus, Yusuf, Daud, Nuh, Musa, Yakub, Zakius, Amos, dan Esther. Ini terkait pertanyaan mengenai tokoh Alkitab atau perikop, perikop atau tokoh Alkitab yang mengalami level up dalam kehidupannya. Dan ini ternyata banyak beberapa tokoh yang disebutkan, beberapanya yaitu Paulus, Yusuf, Daud, Nuh, Musa, Yakub, Zakius, Amos, dan Esther. Dan selain itu peserta juga berbagi pengalaman dan berdiskusi tentang pertumbuhan iman terjadi melalui tantangan perubahan ketaatan kepada Tuhan. Ya, kemarin sempat didiskusikan bagaimana menceritakan pengalaman-pengalaman dari para peserta, hal apa yang membuat para peserta itu memiliki level up atau iman yang terus bertambah, khususnya iman ya. Ternyata dari diskusinya ini yang membuat level iman mereka terus bertumbuh itu ya ternyata melalui tantangan, melalui perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan, teknologi dan sebagainya, dan juga yang tidak kalah penting yaitu tentang ketaatan kepada Tuhan. Dan kiranya kita semua semakin terus mengalami level up di dalam Tuhan. Dan ini beberapa kemarin juga kita minta untuk sharing pendapat. Ini dari Pak Terance dan juga Ibu Dernita. Ya, terima kasih sudah memberikan sharing pendapat. Nanti masih akan ada lagi ya Bapak Ibu. Ini masih dalam proses. Lalu ada konten quote yang dari ini konten quote ini kami ambil dari ini ya, dari diskusi Bapak Ibu. Jadi ada kata-kata yang bagus, yang inspiratif, akhirnya kita buat untuk konten quote. Lalu selanjutnya ini masih ada lagi konten quote dari Pak Ronald Firman juga Pak Roy Salamoni yang sudah kami posting juga. Terima kasih Bapak Ibu sudah berdiskusi dan kiranya ini bisa menjadi berkat bagi rekan-rekan yang lainnya.